asal kalian tahu. Alasan kenapa Bang Robi itu walaupun saya takut sebenarnya ketemu Mbah Dimas, tapi saya perlu ngobrol sama Mbah. boleh. Jadi menurut Mbah, dari yang Mbah lihat, ada yang mencoba untuk menyenggol aku nih. Betul. Ya, betul langsung dibetulin. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita opening untuk episode selanjutnya. Ada apa dengan Robi Purba dan juga artis-artis Indonesia? Opening untuk episode selanjutnya. Ada apa dengan Robi Purba dan juga artis-artis Indonesia? Selamat datang teman-teman di Ba'da Maghrib. Oke. Karena belum diisi, aku boleh pegang? Boleh, ini nggak diisi. Contohnya tadi kata Mbak kan, rambut aku misalkan, foto aku misalkan, atau mungkin juga kuku. Betul. Itulah kenapa orang tua bilang kalau kuku disapu, dibuang, foto disimpan, rambut habis motong di ini, takutnya. Takutnya disalahgunakan. Apa yang terjadi sama Robi? Udah cerita. belum ada yang tahu. Ceritain aja lah. Oke, teman-teman, jadi kemarin aku sempat ke rumah sakit. Penyakit 4 tahun aku tuh kambuh. Nanti aku posting link, aku kasih fotonya, aku kirim ke Mbak sih, perutku gede banget, besar, aku nggak bisa nafas dan aku nggak bisa buang angin, nggak bisa apa-apa, nggak bisa sama sekali. Karena kan emang harus kita menghindari ke rumah sakit sebisa mungkin lah. Kemarin abang minum obat sendiri dari dokter sendiri gitu, ternyata nggak bisa. Dan aku tahu ini keluhan pernah terjadi beberapa tahun lalu. Terus aku akhirnya ke rumah sakit, beraniin diri, terus aku dapat obat, cuman besoknya kembung lagi. Aku bilang kayaknya harus ngobrol sama Mbah nih gitu kan. Aku cerita dikit, terus belum apa-apa Mbah udah ngomong, Bang saya mimpi bantuin gue gini, perutnya besar lah kataku. Mbahnya udah tahu duluan. Jadi beberapa hari yang lalu saya bermimpi Bang Robi datang ke mimpi saya. Dia gotong-gotong. Ya saya bingung kan, Bang kenapa? Saya sakit Mbah. Pas saya lihat perutnya Bang Robi itu sudah besar. Saya langsung kaget. Oh ada apa ya? Saya terbangun. Langsung siang itu saya menghubungi beliau, Bang sehat ya? Ya kan kalau misalnya saya bilang saya Bang Robi kenapa? Kan takutnya dia suka menyinggung perasaan dan segala macam kan. Nah, Bang saya mimpi Abang butuh bantuan saya, ada apa ya? Dan akhirnya Bang Robi ngasih foto-foto ke saya dan segala macam. Saya bilang oh ya udah nanti dikerjain. Dan ya Bang Robi masih sehat-sehat nih sampai sekarang. Alhamdulillah. Mungkin kalau Mbah nggak bantu, maaf. Jadi gini teman-teman, jujur ya, kalian tuh jangan seuzon Robi temenannya sama paranormal, sama ahli yang begini begitu, pasti minta buka aura lah, kita cari rezeki lah, kita cari jodoh, duit, tiba-tiba ada pohon duit di rumah nih ya. Tanya kesaksiannya, aku berani wallahi nih, Mbah. Abang pernah nggak minta-minta sama Mbah? Nggak pernah. Minta dibukain ono ini itu pernah nggak? Oh, Nggak pernah. tapi kalau aku ada keluhan, baru aku curhat. Jadi kemarin akhirnya ada satu malam, karena siangnya Mbah bilang sama Bang Robi nih, malam ini saya bantu Bang gitu. Malam itu aku bener-bener terjaga banget Bang. Aku pengen tahu perubahan di fisik aku. Teman-teman tahu nggak, dari jam, saya nggak tahu Mbak ngerjainnya jam berapa, tapi saya ingat dari jam 10 malam sampai jam 2 aku terjaga, perut aku kentut mulu, gila tuh, kentut mulu aku, sampai langsung kempes, bener-bener langsung kempes. Dan karena Mbah pesan sama aku, apapun yang terjadi nggak boleh menjadi orang yang pendendam. Sampai detik ini aku nggak tahu siapa pelakunya, dan emang nggak pernah kepo, dan Mbah itu memang tipe yang nggak mau ngasih tahu siapapun pelakunya gitu. Jadi sebenarnya apa yang nyerang Mbah? Jadi orangnya ngerjain Bang Robi itu pakai satu buah kantong. Jadi dia kantong seperti ini nih. Kain dibikin jadi seperti kantong. Ini sudah diperaja dengan doa-doa khususnya mereka. Ada foto Bang Robi itu nanti dalam kantong. Ada foto dan segala macamnya. Nah nanti dengan ilmunya mereka si kantong itu ditiup. Ini kan besar. Terus diikat sesuai dengan umurnya Bang Robi. Ikatannya? Iya dong. Udah, ikat. Dibiarin. Ya, Bang Robi nggak bisa buang angin, nggak bisa segala macam, kan kelihatannya sepele ya, nggak bisa buang angin. Tapi bisa mati orang, bisa mati, sesak napas, jantung, dari dekat aku Bang, orang dekat aku. Nanti nggak boleh. Jangan dong. Dari Indonesia. Pengerjaannya di Indonesia. Di luar. Hah? Di luar. Ada yang request
Masih di Asia lah, masih di Asia. Requestnya dari Indonesia. Pelakunya ada di luar, ada di Asia. Serius nih? Serius. Yang request dari Pulau Jawa, pulaunya aja. Iya, betul. Udah dah gini ya, dia tuh tulus banget. Aku tuh kan diajarin Mbah tuh untuk selalu legowo, pemaaf. Maafin, Mbak. Jujur aku nggak pernah ini sih Mbah, insya Allah nggak pernah mau marah atau nyari-nyari orangnya siapa. Tapi kalau saya punya salah ya saya minta maaf gitu. Cuman kalau memang kira-kira ini dendam buat Anda, ya mohon maaf, saya bukan orang yang bales-balesan. Walaupun mungkin aku bisa aja, Mbah, sikat. Betul ya Mbah? Tapi Mbah Dimas nggak ngajarin kami, saya pribadi itu begitu gitu. Jadi ya, mau insya Allah mau kamu gimana atas izin Allah dan juga berkat doanya Mbah, ya mental-mental aja yang kayak begitu ya Mbah. Takutnya kalau kita dendam malah nyerah. Malah nambah lagi. Jangan. Jadi buat yang melakukan atau merasa sakit hati sama Bang Robi, saya juga minta maaf ya. Kasihan lah, ini saudara saya nyari makannya di TV, nyari uangnya harus dari pagi sampai malam, gila aja. Jangan dong, kasihan ya. Kasihan. Saya juga minta maaf, saya bukan orang yang sakti, bukan orang yang baik juga. Ya kan? Dan ya saling maafin aja. Udah itu aja yang penting. Dan ternyata bukan dari makanan, Bukan. benar-benar secara touchless. Sekarang itu kan kita tanpa sentuhan aja bisa kita Mbah, aku punya 4 menitan. Saya yakin seminggu sebelum abangnya kena begitu pasti abang sudah mimpi aneh. Mimpi apa itu? Karena sistem pertahanannya manusia yang paling luar biasa adalah mimpi. Jadi ketika diserbu, ketika mau diserang pasti akan mimpi. Tapi apa ya Mbak? Oh, ular. Ularnya gimana? Kayaknya ularnya hijau, tapi sisiknya glossy banget Mbak. Iya, oke. Terus Itu aja sih yang abang ingat, karena ularnya gigit atau menyerang atau cuma diam aja? gak nyerang dari depan. Gede banget. Aku ingat, gede banget, mau nyerang, tapi karena aku memang paling gak suka sama ular, aku langsung bangun. Jadi biasanya ketika orang yang mau disantet itu sudah diinternya baru 1 minggu sebelumnya pasti sudah dikasih mimpi. Nah, ular itu sudah menunggu abang. Jadi waktu abangnya lengah, dia mati. Seumur-umur aku baru ini lupa. Oh iya, saya sudah menghadapi perkara satu itu banyak. Atau Mbak, orang ini juga dulu sempat nyerang abang, tapi mentah. Pernah menyerah. Dan yang ini masuk karena saya jauh dari Mbak ya. Enggak juga. Atau gimana? Enggak juga. Serangan pertama kan kita belum kena. Serangan kedua, entah kenapa mungkin sayanya deket ya sama Bang Robi, sama teman-teman ya. Kalau ada apa-apa pasti saya. Tapi ajaib loh teman-teman. Sukma aku tuh sering banget ngunjungin Mbak. Atau mungkin yang jagain abang ada relasi atau Ada banyak saya teman-teman artis yang saya nggak bisa bilang namanya ya. Ada yang tiap malam nangis, ada yang walaupun dia lagi nonton TV segala macam tapi pikiran kemana-mana, ada. Bilang dah balik sana dari sini. mainnya ke tempat Mbak. Padahal dia sudah kenal Mbak atau belum? Kenal. Oh, kenal. Sukma jalan-jalan tuh maksudnya gimana sih Mbak? Terus kita jalan tuh. Jadi gini, sukma sama ruh itu adalah sesuatu yang berbeda. Ruh itu adalah di mana Allah memberikan kita kehidupan dengan ruh. Ruh itu adalah komponen paling penting dalam kehidupan manusia. Dia adalah listrik tubuhnya manusia. Kalau ruhnya sudah nggak ada, manusia tidak akan ada listriknya lagi. Lihatin, Bang. Ya. Tubuh manusia ini udah super sekali. Robot harus di-charge, handphone harus di-charge. Sedangkan badan manusia cuma makan, istirahat, udah di-charge lagi. Hebat ya? Itulah namanya ruh. Nah, kemudian di atasnya ruh itu adalah sukma. Sukma ini yang menentukan akal dan pikirannya manusia. Kalau sukmanya nggak ada, akal pikirannya ya kurang. Ya.
Nah, makanya ada beberapa orang ketika sukmanya hilang dia berubah jadi orang gila. Ada. Ketika kita sedang melamun atau membayangkan sesuatu, ketika bertemu dengan orang yang peka, itu secara tidak sengaja pasti akan dia berkoneksi. Walaupun misalnya gini nih, Bang Robi nggak pernah menceritakan masalahnya sama siapa-siapa segala macam. Tiba-tiba sukmanya dia berhadapan dengan orang yang memang saya cuma lihat, oh iya, udah, banyak sekali teman-teman lain. Makanya kadang-kadang sayanya kalau bicara hang ya, karena semua gambar itu kelihatan masuk. Jadi harus dipilih-pilih dulu. Mbak lagi lihat gambar abang apa? Soalnya tadi kata Mbak lagi lihat. Iya, jadi saya cuma ngelihat Bang Robi lagi fitting dengan baju warna biru atau warna kuning buat acara nanti. Mungkin ada satu depan atau apa, aku nggak tahu ya. Fitting acara besar ya Mbak. Jadi sebenarnya doain ya teman-teman lagi mau ada program baru nih Mbak. Tahu si Mbak nih. Jadi itu ada satu program yang seharusnya program abang terus di cancel karena pandemi ini, terus tiba-tiba ada program baru lagi. Konon katanya hostnya nggak, maksudnya mungkin host yang biasanya mau cancel Mbak. Katanya sih gitu, terus ganti sama abang. Itu benar nggak boleh soalnya emang udah jangan gue GR Mbak, gue GR ini Mbak, takut ganggu Mbak, udah mau maghrib juga terakhir Mbak ngomong soal artis Indonesia deket-deket ini ada penglihatan apa nggak usah sebut nama sih Mbak, atau inisial. Ada yang sakit parah sebelumnya orang nggak tahu dia sakit, nggak tahu. Terus ada yang katanya mesra sekali tiba-tiba bercerai ya? Mendadak cerai padahal di Instagram mesra banget. Hampir mirip kayak Gisel sama Gading gitu ya Mbak. Mesra tiba-tiba. Terus yang lain adalah ada beberapa artis terlibat ya narkoba perempuan. Beberapa ini semuanya perempuan terkenal sekali. Ya, jadi buat yang masih pakai narkoba perempuan hati-hati ya. Saya udah ngomong nih di sini nih. Panjang rambutnya Mbak. Panjang. 2020 kan kita sudah banyak kegiatan selebritis. Kita melihat lagi atau bagaimana? Ada. Banyak. Ada pelawak, ada yang masuk jadi dia politikus, ada yang udah memang sakit pangkat. Laki-laki, perempuan. Aduh Mbak, kalau artis yang menyimpan kebohongan besar Ada. tahun ini terungkap, ada. Kasus apa Mbak? Kebohongannya tentang apa kalau Abang boleh tahu? Ternyata dia tidak sealim seperti yang ini 2020 ini hebat. Semua yang apa itu jadi sih Mbak di 2020 Mbak, aku pusing. Buat orang Jawa angka kembar itu paling dimusuhin. 18 perang, 16 perang, 17 perang, penyakit pagebluk dan segala macam. 19 perang, penyakit dan segala macam. Teman-teman maaf ya buat kalian yang sudah nitip pertanyaan ke Bang Robi tentang pandemi ini ke Mbak Dimas, aku nggak akan bertanya karena kita nggak boleh mendahului pemerintah atau bagaimanapun, walaupun ya cukup tahu aja Mbak gitu kan pernah ngobrol sama Mbak. Tapi untuk pertanyaan tentang pandemi, misalkan kapan berakhir, penyebabnya dari mana segala macam, kita nggak akan bahas di sini, kita nggak bisa. Tapi untuk yang tadi pesannya dari Mbak untuk artis khususnya perempuan, ya, narkoba masih narkoba stop ya, berarti ya. Udah diincar dong. Udah diincar Mbak. Banget saya clean kan Mbak. Clean dong. Gila, aman aku mah insya Allah ya. Cuman jangan santet aku lagi. Enggak, jangan disantet lagi Bang Robin ya. Ini aku baru ini loh ngaku ke temen-temen. Beneran aku sebenarnya malu banget Mbak. Cuman disinilah aku bisa punya media untuk meminta maaf pada siapapun yang mungkin tersakiti sama saya. Kalau misalkan kalian menuduh saya gimana-gimana, ya nanyanya sama Mbak Dimas aja lah secara gaib. Mbak Dimas tuh tahu lah saya itu bagaimana ke orang lain gitu ya. Aduh Mbak, pertanyaan paling terakhir, kamera akan abang arahkan ke sini. Maaf Nyai, boleh tahu kenapa lukisannya dipagari atau gimana Mbak itu?
Itu beliau ini gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Sorry teman-teman tadi kepotong. Demi Allah aku nggak stop. Aduh aku merinding. Mbah, demi Allah Mbah. Aku nggak nekan ini tombolnya di atas. Aku kan begini dari tadi. Iya. Stop sendiri ya Allah. Tuh dia kabur sendiri, dia nggak boleh dibahas. Lu sih Mas. Maaf, saya minta maaf Mbah, sampaikan maaf saya Mbah. Enggak, itu kan cuma gambar doang. Jadi itu adalah foto Ibu Ratu. Ya tadi soalnya abang zoom, tiba-tiba mati sendiri. Demi Allah, udah. Jangan badung ya Bi ya, jangan badung ya. Oke. Aduh, makasih banyak Mbak Dimas buat ngobrol-ngobrolnya. Ini bukan sekedar ngobrol karena banyak sekali nasihat dari Mbak Dimas ya, dan juga dari ilmunya segala macam tadi. Dan buat teman-teman, kalau misalkan memang pengen konsultasi sama Mbak Dimas, silakan. Ada Instagramnya Mbak Dimas di situ. Soalnya nih, ya ini kliennya pejabat juga banyak. Tapi bukan berarti Mbak Dimas materialistis. Kalau memang kata Mbak Dimas kamu adalah klien yang yang akan memang terpilih, Mbak akan bantu. Betul. Terutama yang tertindas ya Mbak. Yang tertindas pasti. Saya suka kalau ya case-nya unik. Kalau case-nya unik saya mau, tapi kalau case-nya... Contoh case unik tuh gimana sih Mbak? Oh, jadi gini. Lanjut deh ini. Maaf ya Mbak. Lanjut ya. Misalnya gini, suami istri, si suaminya itu selingkuh. Punya selingkuhan si A. Istrinya punya selingkuhan si B. Ternyata A sama B sudah bersekongkol untuk menghancurkan ini. Ada, udah kayak di sinetron bener, udah kayak di drama Korea itu ada. Kacau banget. The World of the Marriott versi Indonesia ya. Itu ada, itu kacau banget. Dan itu karena pembagian harta yang sangat besar sekali, jumlah sampai ratusan miliar. Harta Bono Gininya aja segitu tuh. Pihak istrinya minta tolong ke saya. Datang, minta tolong dan segala macam. Akhirnya saya bilang, ya saya mau. Cuma kalau ini semuanya itu terbongkar, jadi ya terus gimana? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya tahu asal mula kejadiannya gimana. Saya kerjakan dan segala macam. Langsung saya bilang, coba dicek handphone suaminya sama handphonenya Anda. Itu disadap atau enggak? Dan yang luar biasa, yang ternyata handphone suaminya disadap sama si A, yang istrinya disadap sama si B. Kacau. Jadi dia ada dom. Oh iya. Dan mereka kaget ternyata akhirnya ada yang mengaku dari pihaknya si B datang, iya benar bahwa si A dan si B pernah bertemu dan segala macam gitu pernah berpacaran ternyata segala macam, dan mereka membuat satu niatan yang gitu akhirnya itu terbongkar. Sayangnya suaminya mungkin sudah terpengaruh sama si A ya, jadi dan akhirnya saya nyoba untuk narik lagi dan segala macam. Belum baikan sih sampai sekarang. Cuma statusnya nggak jadi. Bukti-buktinya sudah semakin jelas, semua terbuka. Surabaya Mbak? Atau di mana? Jakarta? Wah, hebat sekali Bang. Dan itu benar. Dan ada orang-orang yang tiba-tiba anaknya disewa pembunuh bayaran dan mau dibunuh dan segala macam, udah asal kayak drama. Pokoknya drama. Si A kenalannya sama aparat berwajib A, ini ketemu sama aparat berwajib B, semua adu-adu dan ya teman-teman, jadi istilahnya Mbak Dimas ini seperti Bang Hotman Paris versi hukum lah ya. Jadi nggak perlu yang berduit atau nggak perlu artis. Kalau memang pengen konsultasi dulu sama Mbak boleh. Nah hari ini tuh kan sebenarnya aku memang pengen ada interaksi sama Cimot, tapi aku tahu ini sudah kan nggak pas jamnya, tapi yang penting aku sudah bawain oleh-oleh buat Cimot ya Mbak. Tapi Mbak,
ini sebelum abang pulang, takutnya kan abang sudah tadi salah ucap atau apa. Perlu ada apa, saya harus minum apa dulu? Soalnya ini nanti kameranya mati. ya udah ya. Jadi kalau main-main sini insya Allah tenang lah. Jadi backup sama Mbak. Mbak. Kita pamitan sekarang teman-teman. Makasih buat Mbak Dimas, makasih buat semuanya Mbak. Mbak lagi nyari apa sih Mbak? Aman. Aman ya Mbak? Aman. Ya udah. Nanti aku akan tulis alamatnya kalau misalkan emang pengen ketemu Mbak Dimas sama nomor telepon Mbak Dimas juga. So teman-teman terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe, terus juga komentar dan ambil positif dari semua cerita hari ini khususnya dari Mbak Dimas ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.